pembelajaran. Mari kita memulai dengan membaca doa. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Siap, gerak, berdoa mulai. Peraturan sekolah pakai bajunya. Kalau hari Kamis ini biasanya pakai baju pramuka. Nah, yang tidak masuk bajunya laki-laki silakan dimasukkan dulu bajunya. Ya. Nah, baik, Ibu ngambil absen terlebih dahulu. Ini shift B. Shift B Bintang Marlanda hadir, Bu. Hadir. Chelsea, Diva Donita, Diona, Indah Permatasari, Keisha, Muhammad Farhan, Nabila, Naila, Nur Anissa, Rido, Tatia, Fiona. Hadir semua ya, alhamdulillah rajin anak-anak itu semua ya. Baik, kita akan masuk pada pembelajaran kita hari ini, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Nah, sebelum itu tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, memahami dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah. Yang ketiga, memahami nama-nama kitab Allah beserta Rasul penerimanya. Dan yang terakhir, memahami isi kandungan kitab-kitab Allah. Nah, kita masuk pada materi pertama, yaitu memahami pengertian iman kepada kitab Allah. Apa itu iman? Percaya dan yakin. Nah, percaya dan yakin. Berarti iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin terhadap kitab-kitab Allah. Nah, kemudian memahami dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Silahkan dibuka buku paketnya, di situ halaman 5 ya, halaman 5. Halaman 5 ada Quran surat Al-Maidah ayat 16. Siapa yang mau membacakannya? Kelompok 3 silakan bacakan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 16. Nah, dari ayat tersebut ada pelajaran.
kitab ini sebagai petunjuk. Kemudian apalagi jalan menuju cahaya. Maksudnya di mana jalan menuju keselamatan, kebenaran. Nah, kemudian kita memahami nama-nama kitab Allah beserta Rasul penerimanya. Ada berapa banyak kitab yang diturunkan Allah? 4 banyak kitab. Yang pertama, kitab Taurat. Diturunkan kepada siapa kitab Taurat? Nabi Musa. Pada abad keberapakah? Pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, kemudian kitab yang kedua, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Ya. Kemudian pada abad keberapa diturunkan? Pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil kepada siapa diturunkan? Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran. Al-Quran kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-7 Masehi. Alhamdulillah ya. Tandanya sudah dipelajari sebelum hari ini, udah dibaca-baca kemarin materinya, makanya nyambung dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian memahami isi kandungan kitab-kitab Allah. Nah, yang pertama tadi Taurat. Ada apa aja ajaran dalam kitab Taurat itu? Yang pertama mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah seperti apa sih mengesahkan Allah itu? Mengesahkan Allah, mengakui bahwa Allah itu satu. Esa artinya satu. Nah, kemudian larangan menyembah patung atau berhala. Jadi di zaman kitab Taurat sudah dilarang menyembah patung atau berhala. Nah, kemudian ada lagi mematuhi orang tua, larangan berbuat zina, larangan menjadi saksi palsu, larangan membunuh dan lain sebagainya. Silahkan dibaca saja di bukunya. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur juga tidak jauh berbeda ajarannya dengan kitab Taurat. Nah, atau bisa melanjutkan apa yang ada di kitab Taurat. Kemudian kitab Injil. Injil, apa yang pertama? Kembali mengesahkan Allah. Yang kedua apa? Membenarkan keberadaan kitab Taurat. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa kaum dalam kitab Taurat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Menghapus beberapa ajaran kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi dari situ kita nampak bahwa kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu sesuai dengan zaman, berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran bersifat umum atau universal, sedangkan kitab-kitab sebelumnya itu untuk umatnya saja, seperti Taurat hanya untuk Bani Israel, Injil hanya untuk kaum Nasrani. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini bersifat umum dia, jadi berlaku untuk seluruh umat. Nah, kemudian setelah Ibu menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Apa yang kira-kira atau sudah paham semuanya? Insya Allah sudah paham semuanya. Jadi kalau sudah paham, sebelumnya sudah Ibu kasih beberapa pertanyaan per kelompok. Kartu pertanyaan sudah Ibu kasih semuanya? Sudah kebagian semuanya? Sudah kebagian untuk mengisi ini TTS. Ya, yang untuk mengisi TTS yang sudah Ibu sediakan di depan. Jadi anak-anak semua silahkan diskusikan dulu
apa jawaban dari soal yang telah Ibu berikan untuk mengisi TTS di depan. Ya, kasih waktunya 10 menit dulu. Silakan diskusikan sama temannya. Baik, kita lanjutkan. Sudah semuanya? Sudah didiskusikan? Sudah dapat jawabannya berarti ya? Nah, sekarang Ibu minta kepada kelompok 1. Kelompok 1 dapat soal yang mana? Nomor 2 menurun dan 2 mendatar. Silahkan isi. Bawa kartu jawabannya untuk mengisi jawaban. Silakan. Yang menurun boleh, yang mendatar boleh. Ya, kelompok 1 dulu. Teman yang lainnya silakan, yang belum dapat jawabannya silakan dicari dulu. Nanti tinggal di depan menempel jawabannya. Nanti setelah kelompok 1 mengisi jawabannya, kita cari kunci jawabannya, benarkah atau salah yang dibuat kelompok 1. Atau satu lagi temannya tolong tolong dibuka double clicknya, jadi tinggal tempel depannya. Sudah. Satu aja dulu. Nomor 2 mendatar dapat. Nah, silakan kenapa? Atau yang kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah dapat jawabannya. Silakan satu orang untuk menempelkan biar cepat kita ya. Tidak ada yang mau kelompok 2 atau belum dapat jawabannya? Silakan kelompok 3. Ya, silakan ke depan untuk menempel jawabannya. Nah, yang 2 menurun sudah diisi oleh kelompok 1. Apa soalnya itu 2 menurun kelompok 1? Salah satu nabi yang menerima suhuf adalah Salah satu nabi yang menerima suhuf adalah Nabi Musa. Nabi Musa. Jawabannya benarkah Ananda? Benar. Benar. Ada di buku jawabannya, Nak? Ada. Ada di buku jawabannya. Ya. Nah, kemudian 2 mendatar, masih kelompok 1. Apa soalnya, Nanda? Apa soalnya? Surah yang pertama turun dalam Al-Quran, Al-Alaq. Benar jawabannya, Nanda? Benar. Benar. Good job kelompok 1. Tepuk tangan. Oke. Lanjut. 10. Apa soalnya itu kelompok 2? Pada abad keberapa kitab Zabur diturunkan? Titik-titik, nggak ada sambungan soalnya? Ada sambungan soalnya. Pada abad keberapa kitab Zabur diturunkan? Titik-titik sebelum Masehi. Jawabannya 10 Masehi. Benar? Benar. Benar. Tadi sudah Ibu terangkan juga kan? Nah, kemudian ada 4 mendatar dari kelompok 3. 4 mendatar apa
beberapa yang belum terjawab. Nah, yang belum terjawab kita jadikan tugas untuk di rumah. Nah, kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ya, kesimpulan. Atau ibu saja yang menyampaikan kesimpulannya? Nah, pertama kesimpulan kita yaitu pengertian iman kepada kitab. Iman berarti yakin, percaya akan kitab-kitab Allah. Kita yakin dan percaya bahwa yang kitab tersebut memang datangnya dari Allah. Jadi bukan Al-Quran saja yang dari Allah. Mulai dari Taurat, Zabur, Injil itu datangnya dari Allah. Kemudian kita tadi sudah memahami juga, membacakan, salah satu teman kita tadi ada yang membacakan dalil tentang iman kepada kitab ini. Kemudian yang ketiga, memahami nama-nama kitab. Sudah kita diskusikan juga apa nama-nama kitabnya, sudah ibu sampaikan siapa rasul penerimanya. Nah, ada 4 tadi kan, ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat diterima Nabi Musa, Zabur diterima Nabi Daud, Injil diterima Nabi Isa, dan Al-Quran diterima Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga udah mempelajari tentang apa saja isi kandungan dari kitab-kitab itu atau apa ajarannya yang ada di dalamnya. Telah disampaikan tadi. Untuk biar tidak lupa, biar ingat di kepala, silahkan diulang-ulang terus di rumah, dibaca-baca bukunya ya. Ya, itu saja kesimpulan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan untuk tugas di rumah, silahkan lanjutkan TTS-nya. Silahkan yang belum diisi, silahkan diisi di rumah. Paham? Itu saja. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.